Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang International Business Partnership. Perkenalkan nama dari anggota kelompok 7 yaitu yang pertama ada Rahmat Baihaqi dengan NIM 1961296, yang kedua ada Nasya Amalia dengan NIM 1961258, yang ketiga ada Deva Ayuni dengan NIM 1961266, yang keempat ada Anissa Dwi Astuti dengan NIM 1961285. Untuk penjelasannya, yang pertama akan dijelaskan oleh Nasya Amalia, saya sendiri. Yang kedua akan dijelaskan oleh Rahmat Baihaqi. Yang ketiga dijelaskan oleh Anissa Dwi Astuti. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Deva Ayuni. Perkembangan teknologi dan tantangan kompetensi yang mengikuti arus globalisasi pasar menyebabkan banyak perusahaan melakukan kemitraan bisnis internasional. International Business Partnership atau disingkat IBP. Istilah lain dari IBP adalah satu, bentuk kemitraan, corporate venture, yang kedua analisis strategik, strategic analysis, yang ketiga kerjasama bisnis internasional atau international joint venture. Perspektif International Business Partnership. Literatur IBP dapat dikelompokkan menjadi beberapa paradigma atau perspektif teoritis untuk menjelaskan organisasi, operasi, dan hasil outcomes, antara lain 1. Market power theory. Perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar melalui strategi kerjasama dengan perusahaan lain. Caranya: A. Offensive coalition, mengurangi pasar para pesaing atau membuat pesaing mengalami kenaikan biaya produksi atau distribusi. B. Defensive coalition, membentuk hambatan masuk. 2. Transaction cost economics, kemitraan untuk mengurangi biaya dalam mengorganisasi transaksi bisnis internasional. 3. Agency theory, perbedaan kepentingan shareholder, pemegang saham, dengan para manajer agen dalam pemisahan antara kepemilikan dan pengawasan. Dalam praktik bisnis modern, para pemegang saham berusaha menekan risiko yang ditimbulkan oleh para manajer. 4. Interesting return theory. Perusahaan perlu melakukan analisis untuk menjadi pemain utama dan first mover, terutama untuk perusahaan berteknologi tinggi. Produk-produk Microsoft masuk ke pasar lebih awal dan banyak konsumen terbiasa dengan sistem tersebut. 5. Resource based view. Kemitraan dijalin dalam rangka memadukan pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang saling melengkapi antar mitra bisnis sehingga semua pihak dapat meraih keunggulan kompetitif bersama. Behavioral perspective. Proses relasional yang dialami selama perusahaan selama membentuk IBP di antara komitmen, truth, dan kepuasan yang saling menguntungkan dan meningkatkan goodwill mitra bisnis. 7. Organization learning atau knowledge. Perusahaan meningkatkan posisi kompetitifnya dengan cara mempelajari keahlian dan kemampuan baru dari perusahaan partner. Yang ke-8 yaitu political economy. Motif utamanya adalah untuk mendapatkan bargaining power superior yang ditimbulkan dari sumber daya dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki mengendalikan sumber daya IBP yang tidak dapat dicarikan substitusinya mempunyai kelebihan untuk mendominasi dan mengendalikan IBP tersebut. 9. Strategic Management Theory. Tujuan strategis yang ingin dicapai IBP melalui kebijakan, struktur, dan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping untuk mengembangkan usaha ke luar negeri untuk mendapatkan keunggulan kompetitif tertentu seperti akses pasar. Motif-motif melakukan IBP. 1. Mencapai skala ekonomis dan pembelajaran bersama dengan mitra bisnis. 2. Mendapatkan akses ke aset perusahaan lain seperti teknologi, pasar, modal, kapasitas produksi produk, atau tenaga kerja. 3. Memperkecil resiko, terutama dalam menanggung modal yang besar, misalnya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. 4. Membentuk suatu pasar, misalnya mengurangi kapasitas pada pasar yang telah matang. 5. Keinginan untuk dapat memasuki pasar secara lebih cepat. 6. Organisasi yang membutuhkan joint venture karena membutuhkan sumber daya terutama dana, keahlian, dan tenaga ahli. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.